Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas lagi ya soal perbedaan performa siang dan malam, dan apa pengaruhnya terhadap pemilihan bensin, pemilihan oli mesin, sama pemilihan coolant. Ya, karena kan tadi pagi nih ya, penulis jalan motornya cuma bisa lari 109 km per jam, duduk tegak. Baru waktu merunduk bisa jalan 117. Saya sebentar ya. Sebuah kecepatan yang normal untuk NMAX Old ini ya. Jadi NMAX Old bisa jalan segini dalam kondisi standar, ini murni standar ya. Bagian CVT masih standar nyis, nggak ada perubahan. Kalau ingin merubah mungkin ganti variator, sama merubah roller. Itu kalau rasio bisa besar ya. Yang jelas dari sisi dari sisi performa, motor penulis ini wis jelas ya. Jelas kalau dingin nggak bisa kencang. Jadi biasanya berangkat pagi jam 7:30 itu kan sudah cukup panas ya, itu bisa sampai 113. Tapi kalau berangkat pagi-pagi kayak tadi cuma bisa 109. Kalau pulang kerja sudah mendekati maghrib atau lewat maghrib, itu juga cuma bisa jalan 110 paling maksimal. Jadi mengapa kok sampai bisa begitu? Menurut penulis ini hubungannya dengan bensin, oli mesin, dan coolant, sama sama modif penulis ya, power coil atau pro kapasitor. Jadi motor penulis itu ya, mulai sejak zaman pertama pakai Semenet Supra Fit X New ya, itu biasanya kalau siang itu bahan bakar terasa makin kering. Terus kalau malam itu terasa makin basah. Sampai terakhir ketika penulis pakai Suzuki Spin itu yang terasa. Cukup lama ya Supra V8 New tuh, wah wis. Suzuki Spin aja sudah hampir 10 tahun. Supra V8 New-nya lebih lama lagi. Kira-kira 5 tahunan gitu ya. Wah, 15 tahun. Yang jelas
Karakteristiknya dari Supra VTEC New dan Suzuki Spin yang penulis pakai itu sama. Pembakaran itu makin kering saat siang hari, makin basah saat malam hari. Pada saat penulis pakai dua motor itu, penulis sering mainan karbu, mainan setelan angin ya. Kadang penulis setel untuk panas-panas, jadi dibuat enak pada saat berangkat atau saat pulang kerja siang hari, atau dibuat enak pada saat pulang malam hari. Beda putaran setelan anginnya itu kira-kira 1 putaran penuh ya, lumayan besar itu bedanya. Jadi kadang pagi-pagi berangkat nyetel ya, kerja berangkat bawa anaknya obeng, nyetel. Pom bensinnya juga harus satu ya, nggak boleh pindah-pindah. Soalnya begitu pindah pom bensinnya harus ngeset lagi, harus nyetel lagi. Jadi kalau pindah pom bensin pasti penulis harus nyetel lagi. Saat itu ya langganan. Nah, cuma ketika ada suatu hal nggak bisa langganan lagi, ya terpaksa harus merubah setelan bensin. Karena merubah setelan bensin itu penulis jadi hafal betul perilaku mesin. Setelan kaya itu apa efeknya? Setelan kaya itu kalau di motor karbu, di player berpet, nah, itu guys. Jadi kalau ngegas harus dicicil. Sementara itu kalau setelan kering, digas antara digas sedikit dan digas banyak, terasa nggak ada kenaikan tenaganya. Kalau pas digas sedikit, tenaganya ya cukupan, tapi nggak kayak meraung tok, nggak ada tarikannya. Tapi kalau digas besar, itu juga tenaga jadi makin besar. Kalau setelan karbu itu bedanya dikit banget, cuma setelan beda 1/8 itu pengaruh. Beda 1/8 itu kerasa bedanya. Terutama untuk Honda Supra VTEC New sih. Soalnya waktu pakai Suzuki Spin, penulis mintanya setelan paling ngirit. Setelan paling ngirit. Premium setelan paling ngirit. Jadi kalau pro kapasitornya dilepas, wis langsung gak enak sama sekali tarikan mesin. Mesin juga jadi ngelidik, suaranya kasar karena ya efek knocking, efek bensinnya jadi terlalu rendah oktannya. Karena setelan irit itu paling sensitif dengan setelan oktan. Motor di setel irit itu butuh oktan yang lebih tinggi. Karena pembakaran kering, wah enak sekali nih kalau siang hari. Panas-panas gini tarikan makin enak, suara mesin tetap halus. Ya itu karena kombinasi. Penulis awalnya pakai mesin injeksi, jadi ini pertama kali harian pakai injeksi ya. Penulis pernah pakai Honda Beat tapi nggak begitu lama, pernah pakai Suzuki Next nggak begitu lama, cuma sebentar kok. Ini yang pakainya harian. Jadi
NMAX ini yang motor injeksi harian pakai lebih dari 1 bulan terusan, 2 bulan ya. Yang Honda Beat pakainya cuma sebulan mungkin ya. Yang Next 2 juga kira-kira sebulan lebih sedikit. NMAX ini yang paling lama injeksi. Penulis dulu pikir ya kalau motor injeksi itu kebalikan. Sempat mikir gitu kalau lihat video awal-awalnya penulis ya. Penulis ngomong motor karbu enak tarikan apa? Enak tarikan siang hari, itu malam hari bakal terlalu kaya jadi berebet. Kalau dibuat enak tarikan malam hari, siang jadi nggak enak. Penulis pikir motor injeksi beda. Penulis pikir gitu. Soalnya ya mungkin contohnya Honda Beat ya. Honda Beat itu cirinya beda. Pakainya juga nggak terlalu lama. Nah sekarang pakai NMAX ini jadi ya terasa bahwa itu nggak betul gitu loh, pengen revisi. Karena pakai NMAX ini ternyata ya sama kayak mau pakai motor karbu. Ternyata ya kalau pakai standarnya penulis, pakai oli yang siang hari itu nggak bikin mesin berisik, pakai oli belakangnya 50 kayak sekarang lah ya, Repsol 20-50 70% ya, sisanya oli bekas. Itu pakai siang-siang gini dibuker diapakan kayak nggak kasar suara mesin. Oh ini enteng, ini tarikannya enteng tarikannya. Iya silakan lihat sendiri, bisa kelihatan nggak speedometernya. Kelihatan nggak speedometernya. Jadi enteng sih tarikannya kalau siang gini. Cuma kalau agak gelap, nah itu jadi berat. Kalau jam berapa? Jam ya yes, pokoknya waktu dingin-dingin gitulah. Itu tarikan nggak enak. Motornya kok pendek? Jangan membuli ya, Honda DB depan kan ya mana ada tenaganya, nggak sebanding dengan NMAX ya. Tapi apakah karena oli? Penulis tadi pagi sih mikirnya ini karena oli ya, olinya kental, terus kulannya juga sudah penulis tambahi air, jadi jadi pendinginan mesin jadi berlebihan gitu loh kalau pas lagi malam-malam. Jadi mesin nggak sempat panas sama sekali karena ya saking hebatnya kulannya itu. Jadi saking hebatnya pendinginan sampai tenaga mesin nggak bisa keluar. Tapi penulis pikir-pikir lagi nih. Soalnya penulis kan sudah berapa kali ya jalankan tes uji 0-100. Nah pasti kalau 0-100 kalau pulang kerja itu kan sudah gelap ya, sudah mulai dingin cuacanya. Itu nggak pernah bisa kurang dari 18 detik. Jadi kadang 18, kadang 19 gitu, tergantung bensin sama
olinya. Dan itu terjadi walau olinya pakai yang 10W40 sekalipun. Jadi walau olinya pakai 10W40 tetapi tarikan jadi apa namanya? Tarikan jadi lebih nggak enak. Penulis juga pernah akselerasi 0-100 waktu masih pakai 10W40. Penulis ingat pakai sel super ya. Sel super terus bensinnya Shell. Nah, itu kayaknya yang akselerasinya paling parah. Penulis lupa tapi seberapa parah. Parah lah ya, jelas. Yang jelas tarikan mesin itu ya terpengaruh bensin, ya terpengaruh oli, terpengaruh coolant. Penulis nggak pernah mengalami overheat pada saat siang hari. Jadi menurut penulis sepertinya ya kalau ideal itu ternyata mesin injeksi untuk NMAX lah paling enggak. Itu tarikan tetap lebih enak siang hari. Kalau malam hari itu 18 detikan ya. Kalau pagi hari panas-panas gitu ya. Penulis pernah coba waktu di jalan ke Juandanya belum di polisi tidur. Itu bisa 17 detik. Ini saat motor penulis masih bermasalah loh ya. Jadi beda lagi ceritanya saat sekarang. Kalau sekarang malam-malam aja 17 detik. Kalau pagi-pagi gini masih lebih oke pastinya. Kalau sekarang lawan angin tapi ya. Jadi menurut penulis rasanya pakai motor motor injeksi sekalipun siang-siang itu lebih pas. Ini dari sisi injeksinya ya. Jadi selama oktan bensin pas, ini bensinnya bensin Pertamax. Motor penulis pakai pakai power coil ya. Jadi kebutuhan oktannya jadi turun. Pakai premium pun bisa. Kalau motor lain penulis nggak tahu. Sama-sama Max Ult ya. Bisa jadi kebutuhan oktannya lebih tinggi dari motor penulis. Karena pakai power coil itu selain menurunkan kondisi oktan juga membuat pembakaran makin bersih ya. Penulis nggak yakin power coilnya atau kapasitornya itu membuat campuran bensin makin kaya di NMAX ini, karena penulis merasa kok campurannya termasuk miskin, karena penulis sama sekali nggak pernah merasakan berebet ya, berebet nggak pernah. Tapi kalau sampai rumah lepas gas, knalpot masih sempat batuk dok gitu ya. Jadi kalau pakai knalpot racing pasti sudah meledak gitu, tapi kalau knalpot standar enggak.
Jadi masih terjadi kering lah ya. Jadi basahnya nggak basah banget. Nah terus mengapa kok kebanyakan orang merasakan kalau siang itu justru tenaga berkurang, nggak enak? Kalau menurut penulis itu bukan karena eh, bahan bakarnya atau udara makin padat atau apalah ya, karena kan ada teorinya kalau malam makin kencang karena udara makin padat. Ya kalau malam memang makin padat, makin dingin udara makin padat, makin panas makin memuai. Penulis awalnya emang kepikiran nggak gitu, tapi ya buktinya apa, di motor-motor penulis sebelumnya eh makin rich ya, padahal namanya campuran udaranya mesin bensin itu karbu, itu kan harusnya kalau udara makin padat bensin harus lebih banyak, tapi nyatanya enggak. Kalau mesin karbu itu kan bensinnya ya wis segitu itu nggak berubah. Ada juga yang ngomong ya barangkali mas yang berubah apa, rasionya itu nggak cuma udaranya tapi bensinnya juga. Tapi menurut hukumnya ya gas itu lebih mudah memuai daripada cairan. Jadi perubahan densitas cairan bensinnya mestinya lebih sedikit daripada udaranya. Ya itulah yang jadi misteri. Katanya malam itu makin padat udaranya, tapi kok ada yang beberapa orang itu uh, penulis dulu. Katanya makin padat udaranya malam hari, tapi kok penulis itu motornya makin rich, makin kaya campuran bahan bakarnya. Sementara itu yang lain-lain banyak yang ngomong kalau malam, wah mantep tarikannya mas. Nggak cuma motor karbu tok loh ya, motor injeksi juga. Sudah penulis sertakan cuplikannya ya di video sebelumnya. Cuma lupa penulis video yang mana. Kebanyakan video ya. Penulis ngebom ya, nyepam video. Jadi selain penulis, orang lain, rider lain, pemakai motor lain pasti ngomong kalau malam itu tarikannya enak. Penulis juga pernah merasakan itu di mobil ya, tapi sekarang sudah enggak, entah kenapa sudah nggak bisa membedakan lagi tenaga antara siang dan malam. Nah kalau motor masih bisa, soalnya ketes 0-100 itu pasti kalau 0-100 siang itu lebih bagus hasilnya. Tapi orang-orang kenapa kok bilang malam makin enak? Kalau menurut penulis bukan karena apa ya, bukan karena tenaga meningkat, tapi karena siangnya tenaganya ngedrop. Apa yang penyebab ngedrop? Satu, karena bensin mereka oktanya kurang. Jadi meskipun sama-sama NMAX old, sama-sama NMAX old, pakai bensin Pertamax, tapi kan penulis pakai pro kapasitor, pakai power coil. Oktanya nggak kurang untuk motor penulis. Oktanya sudah mencukupi, sangat mencukupi. Terus dari sisi pelumas, kebanyakan orang itu pakai pelumas terlalu encer untuk cuaca Indonesia. Jadi motornya itu cuma enak, cuma layak pakai olinya pada saat malam hari. Jadi kekentalan olinya cuma cocok untuk malam tok, karena
malam hari di Indonesia itu ibaratnya siang harinya di Jepang lah ya. Kan oli Indonesia itu rekomendasinya sama ngeplek persis dengan Jepang. Nah, padahal di Indonesia kekentalan olinya itu cuma cocok untuk malam hari di Indonesia. Dari sisi kulan juga begitu. Olinya cuma cocok, kulannya cuma cocok untuk malam hari di Indonesia. Jadi kalau dipakai di malam hari, tenaga bisa keluar maksimal, enak gitu. Sudah sesuai dengan spesifikasi pabrik. Soalnya motornya akan dibuat di Jepang, didesain di Jepang, dites di Jepang ya. Jadi begitu dipakainya malam hari sudah sesuai dengan keadaan di Jepang siang hari. Jadi cocok, enak. Olinya kekentalannya cocok, kulannya, rasionya juga cocok. Cocok banget kalau untuk malam hari. Tapi begitu dipakai siang hari hancur semua. Mesin jadi panas, kebutuhan oktan meningkat. Dan ya bensinnya jadi kurang oktannya, tenaga nggak keluar maksimal, turun. Terus olinya terlalu encer, saking encernya sehingga nggak bisa melindungi, sehingga terjadi gesekan langsung antara mesin dengan mesin dan mengandalkan aditif ya. Jadinya kehambat performanya karena kurang licin olinya, turun lagi tenaganya. Nah, terus dari sisi kulannya juga terlalu besar konsentrasinya 50-50, nggak cocok sama cuaca Indonesia. Dan yang terjadi adalah ya pendinginan mesin kurang, mesin overheat, tenaga nggak keluar. Jadi menurut penulis karena itulah mengapa kok orang-orang pakai motor siang hari itu tenaganya nggak enak, karena mereka salah pilih oli mesinnya, salah pilih kulan, dan salah pilih oktan bensin. Kalau pakai yang ya spek di atasnya, pasti mereka akan merasakan juga siang itu oke juga tenaganya mesin, kayak penulis lah. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.